Ini dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa ayah keluarga atau saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam, bisa kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail. Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail. Nabi Ibrahim seorang ayah yang sangat protek, Pak. Seorang ayah yang sangat protek, sangat memperhatikan anaknya walaupun sudah beristri. Itu Nabi Ibrahim. Saya awali dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pertama kepada Ismail. Ketika datang sudah berkeluarga, ketika melihat datang bersilaturahim ke rumah Ismail, gak ketemu karena Nabi Ismail sedang berburu. Bertanya kepada istri Nabi Ismail, kemana Ismail? Ismail sedang berburu. Bagaimana keadaan keluarga kalian? Ya, kami sangat susah sekali. Kata istrinya, kami sangat susah sekali. Oh iya, ya sudah, saya akan kembali. Tolong sampaikan kepada Ismail, tolong ganti palang pintu rumahnya. Maksudnya apa? Jadi kalau ada kalimat nanti bahwa tolong ganti palang pintu, apa segera ganti itu? Langsung. Tolong segera ganti palang pintu rumahnya. Sampailah kemudian setelah Ibrahim kembali ke Palestina, bertemulah kemudian Ismail dengan istrinya. Kemudian itu ayahku yang datang. Pesan apa yang disampaikan oleh ayahku kepada engkau untuk aku? Katanya ganti palang pintu. Langsung saat itu istrinya diceraikan. Sangat protek dan sangat memperhatikan keadaan anak-anaknya. Setelah diganti, setelah diceraikan, kemudian menikah dengan wanita, menikah kembali, datang kembali Ibrahim, kemudian bertanya gimana, kebetulan tidak ketemu juga dengan Ismail. Bertanya kepada istri barunya, bagaimana keadaan kamu? Alhamdulillah, berkah. Ketika ada ucapan seperti itu, jawaban Ibrahim, sampaikan kepada Ismail, rawat, jaga, rapikan, pertahankan palang pintunya. Jadi ukurannya adalah ukuran iman. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan Ishak, begitu juga dengan Ishak, sangat protek dan sangat perhatian kepada anak-anaknya. Ketika usia Nabi Ishak alaihissalam sudah sampai cukup untuk menikah, Nabi Ibrahim mencarikan wanita yang terbaik untuknya. Dicarikan wanita yang terbaik. Dia tidak mau menikahkan Nabi Ishak dengan wanita dari Kanaan. Yang dimaksud Kanaan adalah Palestina. Karena saat itu Palestina sekumpulan masyarakat yang tidak kuat ma'rifah atau belum mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim memerintahkan kepada budaknya agar supaya berangkat ke Irak untuk menemui keluarga besarnya, kemudian cari wanita yang paling terbaik, tercantik dan salihah untuk diberikan kepada Ishak. Berangkatlah budaknya itu. Ketika sampai di Irak, kemudian ketemu seorang wanita salihah yang bernama Rifqah. Dibawa, kemudian dinikahkan oleh Nabi Ibrahim kepada Ishak ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan dari hasil pernikahan ini Rifqah dan Nabi Ishak, dua orang anak, Is dan Yakub atau Israel. Nah, dari Nabi Allah Yakub mulailah akan kita lihat karakter sifat dari Bani Israel, dari 11 saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ini atau Nabi Allah Yakub alaihissalam ini kemudian setelah dewasa, setelah besar, beliau menikah
dengan seorang, dengan dua orang sekaligus, karena saat itu syariat belum melarang menikah dengan seorang wanita, jadi menikah dengan kakak beradik. Ya, kakak beradik, syariat belum melarang saat itu. Jadi di saat ibunda Rifqah memerintahkan kepada Yakub, berangkatlah kamu ke Irak. Lagi-lagi diperintahkan datang ke Irak untuk mencari keluarga besarnya. Temui di sana, nanti engkau ketemu dengan paman kamu yang bernama Laban. Kemudian nanti minta kepada paman kamu anaknya untuk dinikahkan. Datanglah Nabi Allah Yakub alaihissalam ke sana. Kemudian Nabi Yakub meminta menikah dengan yang paling tercantik dan paling termuda yang bernama Rahil. Nama siapa? Rahil. Dalam tradisi saat itu tidak boleh menikah dengan yang muda, harus menikah dengan yang tua. Akhirnya Nabi Yakub diberikan diuji oleh Laban. Laban itu nama seorang dari saudara dari Rifqah ini, Pak. Jadi Laban dan Rifqah kakak beradik, kemudian punya anak tadi Laila dan Rahil. Nah, Laila dan Rahil ini kemudian belakangan menikah dengan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Tidak tanggung-tanggung, Laban memberikan seorang budak kepada Laila. Laban juga memberikan seorang budak kepada Rahil, dan budak tersebut oleh Laila dan Rahil dinikahkan kepada Nabi Allah Yakub alaihissalam. Jadi praktis Nabi Yakub mempunyai berapa istri? 4 istri, Pak. Jadi 12 saudara Nabi Yakub alaihissalam itu beda ibu. Nah, di sini bisa kita lihat dijelaskan nanti apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran buat kita. Masya Allah, begitulah karakter sifat bangsa Yahudi, orang-orang Israel yang tertuang di dalam surat Yusuf. Betapa bejat akhlak mereka. Kalau hari ini kita melihat mereka suka membunuh, hari ini bisa kita lihat mereka membantai. Bukan perkara yang sulit bagi mereka. Jangankan kita manusia biasa, nabinya saja dibunuh, Pak. Nabinya saja dibantai. Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nah, kita lihat di sini, Laila anak Laban lahir 6 anak yang bernama Raubin, Sam'un, Lewi, Yahuda, Yasakir, dan Zabolon dari Laila. Anak pertama dari bapak Laban. Kemudian Rahil anak Laban yang kedua ini. Laila seorang anak yang bernama, 2 orang anak bernama Yusuf dan Bunyamin dari rahim yang mulia dari ibu Rahil ini. Kemudian budak yang juga dinikahkan kepada Yakub alaihissalam, Zulfa namanya. Dari budak ini lahirlah 2 orang anak yang bernama Jadad dan Ashir. Kemudian Balha, budaknya Rahil, lahir anak yang bernama Daan dan Naftali. Mari kita kembali kepada penjelasan Al-Quranul Karim terkait tentang Nabi Allah Yakub alaihissalam yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait tentang Yusuf alaihissalam yang sangat disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam. Memang benar, Nabi Yakub itu sangat sayang sekali kepada kepada Nabi Yakub, sangat sayang kepada Yusuf alaihissalam. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisa'in. Allah katakan seperti itu. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudaranya benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang bertanya. Ingatlah idqalu la Yusufa wa akhuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usbatun, katanya. Ingatlah
ketika qalu, mereka saudara-saudara yang berbeda ibu ini, mereka berkata, la Yusufu wa ahuhu, Yusuf itu dan saudara kandungnya yang bernama Bunyamin, ahabu ila abina, lebih mereka cintai. Coba saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku, lihat itu. Yusuf dan Bunyamin lebih disayang oleh orang tua kita, oleh abah kita, minna daripada kita. Wa nahnu usbatun, padahal kita kan komunitas yang lebih banyak. Inna abana lafi dhalalin mubin. Nah, ini kita mulai dari sini, karakter sifat Yahudi. Sungguh ayah kita ini keliru, padahal itu nabi.